Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cimuy di seluruh antero dunia ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel saya. Baiklah, di vlog saya kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat kue tradisional Hong Kong. Apakah kuenya? Ini dia. Tadang! Biasanya orang sini menyebutnya dengan Madaiko. Madaiko itu apa? Madaiko itu adalah bahasa bulenya, yaitu water chestnut cake. Lalu bahasa Indonesianya apa? Kebetulan saya cari di Google dan ternyata water chestnut itu adalah orang Indramayu namanya tike. Dan saya juga baru tahu ya kalau water chestnut itu adalah tike, yang biasanya di orang Indramayu itu dikeringkan menjadi keripik tike. Dan ternyata di sini dibikin menjadi sebuah puding tike. Oh ya teman-teman, aku dapat resep puding tike ini atau madaiko atau water chestnut cake ini dari Ngo Piuje My Piuje. Ini dia, sebut saja namanya Mawar ya teman-teman. Darinya aku banyak belajar tentang masakan-masakan atau makanan-makanan yang ada di negeri beton ini. Negeri beton alias negeri Hong Kong. Terima kasih Ngo Piuje. Oke, baiklah teman-teman, bagaimana cara membuat puding tiketnya atau water chestnut cake atau madaiko? Bagaimana cara membuatnya? Yuk, langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Nah, beginilah teman-teman, kalau kalian mau tahu madai itu seperti apa, dan seperti inilah wujudnya. Ini adalah tanamannya. Nah, ini ya teman-teman, yang namanya madai. Namanya itu purun tikus atau juga disebut tike atau cike. Dan ini dia kandungan yang terdapat di dalam water chestnutnya. Ini dia adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat puding water chestnut atau puding tike atau madaiko. Yuk langsung saja kita saksikan bagaimana cara pembuatannya. Ini dia videonya. Baiklah, yang pertama kita geprek water chestnut atau tike, atau orang sini biasa menyebutnya dengan madai. Kita cincang kasar-kasar aja. Kalian juga boleh di blender kasar juga boleh, tapi saya lebih suka digeprek biar aromanya keluar. Nah, teman-teman, di sini aku menggepreknya menggunakan kain ya. Kenapa? Karena madai ini banyak mengandung air. Jadi supaya tidak muncrat-muncrat airnya, aku gepreknya tutup menggunakan kain.
Nah, teman-teman, mencincang madainya ini sesuai selera kalian ya. Kalau aku lebih suka dicincang kasar saja. Nah, begini hasil cincangan madainya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tuangkan air 1500 ml ke dalam panci, yaitu untuk melarutkan gula. Di sini kalian boleh menggunakan gula merah atau gula aren atau gula tebu. Biasa orang sini namanya gula bintong, menggunakan cetong juga bisa ya, sesuka kalian. Nah, kita masukkan gula tebunya ya. Aku menggunakan 1 bungkus gula tebu yang isinya sebanyak 600 gram. Nah, selanjutnya sambil menunggu gulanya larut, kita buat adonan tepung water chestnutnya ya. Kita buka bungkusnya dan seperti inilah tepung water chestnut atau tepung madainya ya teman-teman. Teksturnya itu kasar ya, tidak seperti tepung-tepung yang lainnya yang teksturnya itu lembut dan halus. Kita tuangkan tepungnya ke dalam wadah yang berisi air 1500 ml yang satunya lagi ya teman-teman, karena yang 1500 ml yang satunya itu untuk melarutkan gula. Nah, yang 1500 ml nya lagi untuk melarutkan adonan tepung madainya ya. Nah, lalu kita saring adonan tepung water chestnutnya atau tepung madainya. Fungsinya agar nanti hasilnya tidak ada yang bergelindil ya teman-teman, karena tepung water chestnut itu teksturnya kasar ya teman-teman, tidak seperti tepung-tepung yang lainnya. Jika kalian punya saringannya agak gede, itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Berhubung di rumah majikan saya tidak ada yang besar, jadi saya menggunakan dengan saringan yang seadanya saja. Nah, ini dia teman-teman, gulanya sudah larut ya. Kemudian setelah gulanya larut, kita masukkan cincangan-cincangan water chestnutnya atau madainya ke dalam rebusan air gulanya. Ini apinya menggunakan api sedang ya teman-teman. Sebelum kita menuangkan adonan tepung water chestnutnya, kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, takutnya tepungnya itu mengendap di bawah.
Lalu kita ambil menggunakan wadah cetakan ini ya, sebanyak 200 mili adonan tepung water chestnut. Nah, ini 200 mili. Lalu dituangkan ke dalam adonan larutan air gulanya sedikit demi sedikit. Perlahan diaduk terus, aduk terus dengan satu arah mengaduknya ya teman-teman. Ini dalam apinya api sedang ya. Setelah kita selesai menuangkan adonan tepungnya yang 200 mili ini, lalu kalian boleh matikan kompornya ya. Nah, sisa adonan tepungnya itu baru kita tuangkan lagi ke dalam pancinya. Nah, untuk yang di tahap ini kita matikan kompornya ya, matikan apinya, tidak perlu menggunakan api sampai larutan tepung water chestnutnya habis. Itu yang menggunakan api khusus untuk yang adonan 200 mili saja ya. Kemudian langkah selanjutnya kita tidak usah menggunakan api, kita matikan kompornya saja. Caranya itu sambil menuangkan adonan dan kita jangan berhenti untuk mengaduknya ya, mengaduk adonannya. Jadi satu tangan menuang adonan, yang satu tangan lagi mengaduk adonan. Tuangkan terus sedikit demi sedikit adonannya sampai habis ya, sambil kita terus mengaduk-aduk adonannya sampai adonan tepung selesai dicampurkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti semakin lama semakin berat mengaduknya. Nah, ini setelah adonan semuanya sudah dicampurkan dengan larutan gulanya. Nah, yang ini yang bergelindil itu, ini bukan tepungnya yang bergelindil ya teman-teman. Itu yang butir-butirnya itu adalah butiran madai atau butiran water chestnutnya yang tadi kita cincang kasar-kasar itu ya. Nah, ini dia. Ini butiran madai ya, atau butiran water chestnut. Nah, seperti ini hasil adonan tepung water chestnutnya atau tepung madainya ya teman-teman. Nah, setelah selesai membuat adonannya, lalu kita tuangkan ke dalam cetakan. Di sini kalian boleh menggunakan cetakan apa saja ya, tapi yang khusus untuk dikukus ya, pakai cetakannya yang bisa untuk dikukus. Satu bungkus water chestnut itu jadinya ada 6 wadah, dan satu laginya tidak penuh, cuman setengah, jadi sekitar ada 6,5 ya, 6,5. Ada 7 jumlahnya, tapi yang satunya cuman setengahnya cetakan saja. Setelah itu kita rapikan adonannya.
yang di dalam cetakan agar nanti hasilnya cantik dan rapi. Nah, ini dia teman-teman, hasil adonannya ada 6,5 cetakan. Setelah semua adonan sudah dituangkan ke dalam cetakan, langkah selanjutnya adalah mengukus adonannya kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman, dengan menggunakan api sedang. Nah, ini dia teman-teman, setelah kita steam atau kita kukus adonannya selama 30 menit. Kita buka tutupnya dan ini dia hasilnya. Adonan kita sudah matang ya. Kalau kalian ingin mengecek matang atau belumnya, kalian boleh tusuk menggunakan sumpit. Jika adonan itu tidak menempel di sumpit, berarti tandanya adonan kita sudah matang. Nah, ini dia teman-teman hasil kue water chestnut. Kue ini biasa disajikan di perayaan hari raya Imlek, jadi bisa disebut dengan kue tradisional ya. Orang sini biasa menyebutnya dengan madaiko. Setelah kuenya jadi, kita tunggu sampai dingin, barulah kita boleh masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Kue ini boleh disajikan dengan digoreng juga boleh, atau dicin, atau juga dimakan dingin juga boleh. Oke, baiklah teman-teman, demikian vlog saya kali ini. Terima kasih yang udah menonton, dan bagi kalian yang berkenan menekan tombol subscribe channel saya ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang tidak berkenan juga tidak apa-apa. Salam sehat semuanya, dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.